Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Video kali ini aku mau bikin Quran journaling lagi, nerusin surah yang kemarin, surah Al-Falaq, dan sekarang aku mau bikin surah An-Nas. Nah, ini aku mau bikin judulnya dulu karena aku nggak bisa hand lettering, jadi aku bikinnya pakai spidol. Kalau teman-teman mau ngikutin dan belum bisa hand lettering kayak aku, teman-teman bisa nih pakai spidol kayak gini. Nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Untuk referensinya aku pakai bukunya Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah dan kajiannya juga. Kalau teman-teman mau nonton kajiannya juga, nanti linknya aku taruh di description box ya. Yuk kita masuk ke Quran journalingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran surah An-Nas ini asbabun nuzul atau sebab turunnya sama dengan surah Al-Falaq, yaitu diturunkan ketika Nabi disihir oleh seorang Yahudi, dan kemudian Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas ini melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membacakan kedua surah ini dan biiznillah Rasulullah sembuh dari sihirnya. Jadi Quran surah Al-Falaq dan An-Nas ini disebut Al-Mu'awwizatain atau surah pelindung, karena di beberapa ayat Quran surah Al-Falaq dan An-Nas itu artinya katakanlah aku berlindung gitu ya. Jadi surah ini dikhususkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nas ini termasuk surah Madaniyah, surah ke-114 dan berarti manusia. Seperti biasa, ini aku tulis dulu ayat dan artinya, lalu nanti aku tulis tafsirnya dan action atau amalan apa yang harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Allah meminta kita untuk berlindung dari godaan setan dengan ketiga sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemelihara, Allah sebagai rajanya manusia, dan Allah sebagai sesembahan manusia. Setan itu bisa bersembunyi dari manusia dan menjauh dari manusia itu ketika kita mengingat Allah. Jadi ketika kita berzikir, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, mendengarkan azan, pokoknya ketika hati kita tertaut kepada Allah, insya Allah setan akan pergi dan menjauh dari kita. Namun setan tuh bakal balik ke kita, bakal nemenin kita, bakalan stay sama kita itu ketika kita lalai. Contohnya nih teman-teman, misalnya kita lagi scroll sosmed, itu tuh lama-lama kayak makin nyaman gitu ya. Nah itu jangan-jangan kita ditemenin setan loh teman-teman, karena kan itu pekerjaan yang melalaikan ya teman-teman, apalagi scroll sosmed yang kurang berfaedah gitu ya. Jadi setan tuh seneng banget sama orang yang lalai, seneng banget sama orang yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah gitu ya. Makanya setan bakalan temenin karena lebih mudah dihasut, lebih mudah dibisikin, supaya orang tersebut tuh bisa melakukan maksiat, melakukan kesalahan yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Ini tamparan banget buat aku karena aku juga masih suka lalai ya teman-teman, masih kadang kalau ngedenger azan tuh kayak nanti deh bentar lagi, berapa menit lagi gitu ya. Apalagi kalau sambil marende gitu ya, marende teh, kalau sambil nidurin anak, kadang ngedenger azan tuh bentar lagi deh gitu ya. Itu nggak boleh dicontoh ya teman-teman, karena itu sudah termasuk perilaku yang lalai, menunda-nunda sholat gitu ya. Ya Allah, semoga kita diberi kesadaran selalu untuk mengingat Allah dan melakukan ibadah tepat waktu. Amin. Nah, ada nih salah satu sifat setan yang sangat berbahaya, yaitu waswasah atau bisikan ya teman-teman, karena bisikan itulah awal dari kemaksiatan. Jadi awalnya tuh cuman bisikan, godaan, terus setan tuh bakal menghiasi sebuah kemaksiatan tuh dengan keindahan teman-teman. Contoh nih ya, kayak kita pergi main nih, terus nanti setan tuh ngebisikin, udah gak apa-apa, main dulu aja, kan seru, bisa
kumpul-kumpul sama teman-teman segala macem, sholatnya nanti aja gitu. Nah itu tuh apa ya, pokoknya setan tuh jago banget deh dalam ngebisikin manusia gitu ya. Makanya setan tuh ada beberapa level teman-teman. Mungkin bisa dibilang level setan yang ngegoda kita tuh masih ecek-ecek sebenarnya. Kalian bayangin deh, setan yang ngegoda ustadz gitu yang sudah berilmu, itu setannya pasti udah tingkat tinggi gitu ya, karena keimanan seseorang kan beda-beda ya teman-teman. Makanya kita harus selalu meminta perlindungan dari godaan setan ya, selalu meminta perlindungan sama Allah supaya kita bisa kuat dari godaan setan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasannya setan itu bisa menyusup ke dalam aliran darah manusia. Dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ia berkata bahwa pernah Rasulullah itu sedang beriktikaf. Lalu Sofiyah istrinya menghampiri ke masjid, menghampiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah mau mengantarkan Sofiyah pulang ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, ada dua lelaki yang melihat Rasulullah dan Sofiyah. Kemudian kedua lelaki ini lalu berjalan bergesa-gesa, jadi kayak keburu-buru gitu. Lalu akhirnya Rasulullah menghampiri kedua lelaki ini dan berkata bahwasannya ini adalah Sofiyah, istriku gitu. Jadi sebelum kedua lelaki ini bersuudzon sama Rasulullah, Rasulullah udah memberitahu gitu, karena pasti manusia itu mudah dibisikin oleh setan, mudah untuk dihasut hatinya gitu. Apalagi untuk suudzon sama orang tuh gampang banget ya teman-teman, dengan melihat beberapa detik aja itu kita udah bisa bersuudzon gitu ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut, amin. Itulah kelakuan setan yang sering banget ngedikte manusia dalam masalah suudzon atau berburuk sangka. Jago banget ya si setan ini. Lalu jin dan manusia ini tuh bisa menjadi penggoda dan bisa jadi yang digoda. Nah, manusia juga bisa loh ngegoda manusia yang lain dengan cara bicara secara langsung, menghasut dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Sedangkan jin jahat itu menggodanya dengan cara masuk ke dalam dada atau lewat bisikan, waswasah atau masuk ke aliran darah. Dan jin dan manusia itu juga bisa sebagai yang digoda loh. Manusia bisa digoda oleh manusia jahat dan jin yang jahat, dan jin baik itu bisa digoda oleh jin jahat. Jadi setan atau jin jahat ini tuh udah jago banget dalam menghasut, menggoda, membisikkan keburukan gitu ke manusia, yang ngajak manusia buat maksiat gitu. Mereka tuh seneng banget kalau mereka tuh berhasil gitu. Makanya kita harus berlindung sama Allah, harus terus mengingat Allah dan meminta untuk dikuatkan hatinya supaya kita bisa menang melawan bisikan-bisikan syaitan itu. Nah, untuk actionnya atau amalannya yaitu yang pertama selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang kedua berhati-hati dari waswas atau bisikan setan. Yang ketiga selalu mengingat Allah seperti dengan berzikir, bersolawat, sholat, berdoa dan semacamnya. Yang keempat jauhi lalai karena setan akan mendekat dan nyaman sama kita dan akan membuat kita melakukan maksiat, bahkan bisa tersesat gitu ya. Segini aja video Quran journaling aku kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video aku, khususnya buat aku pribadi. Kalau teman-teman suka sama video aku boleh minta bantuannya untuk like, subscribe, dan komen. Kalau teman-teman ada kritik dan saran, boleh banget. Segini aja videonya. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.